Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian tetap happy ya untuk mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita hari ini akan belajar tentang apa itu gotong royong, apa itu hidup rukun, dan apa itu tentang saling berbagi. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan saling berbagi dan tolong-menolong. Gotong royong itu dilakukan di mana saja sih, Bu? Kegiatan gotong royong itu bisa kita lakukan di rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar. Contohnya nih, dari lingkungan sekolah, kita piket harian kelas, kita bersih-bersih lingkungan sekolah. Kemudian, contoh dari gotong royong yang ada di rumah, kita membersihkan rumah, kita menata peralatan rumah bersama-sama, ataupun kita ingin membuat taman nih yang mini di depan rumah, itu bisa kita lakukan secara bersama-sama dan bergotong royong. Contohnya lagi dari lingkungan sekitar kita, dari masyarakat sekitar, itu kita bisa saling bekerja sama dalam bersih desa, ataupun kita bisa membantu tenaga saat tetangga kita sedang mendirikan rumah. Misal nih, kalian berpikir, Bu, saya kan bisa mengerjakan itu sendiri. Iya, kita memang bisa mengerjakan pekerjaan itu secara sendirian. Tetapi pekerjaannya nanti terasa lebih berat, terasa lebih lama waktu pengerjaannya, iya tidak? Jadi, kegiatan gotong royong itu memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama, pekerjaannya lebih cepat diselesaikan. Yang kedua, pekerjaannya lebih ringan. Yang awalnya kita merasa berat, kita merasa sulit jika kita mengerjakan sendirian, kita akan merasa lebih mudah, lebih ringan jika itu dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong juga tidak merugikan kok. Gotong royong itu, dari kegiatan gotong royong, kita akan memiliki lebih banyak teman, lebih bisa menjalin keakraban dengan teman, kita bisa menjalani hidup yang rukun bersama keluarga, bersama teman, bersama lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan tetangga kita. Jadi seperti itu. Itu tadi materi mengenai gotong royong. Kemudian ada 2 materi berikutnya, yaitu tentang hidup rukun dan saling berbagi. Halo teman-teman, tadi kalian sudah belajar tentang tolong-menolong ya. Nah, tolong-menolong itu berarti kalian sudah melakukan hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup dengan saling berbagi, menghormati, menyayangi, tolong-menolong, dan berdampingan dengan orang lain. Nah, tentunya kalian sudah senang hidup rukun dengan ibu, bapak, kakak, adik, ataupun tetangga dan teman-teman kalian. Nah, bagaimana sih hidup rukun itu di rumah, di sekolah, atau dengan tetangga kalian? Nah, hidup rukun itu sangat diperlukan dalam keluarga. Kerukunan akan menciptakan rasa nyaman. Jika sebuah keluarga tidak rukun dan saling membantu, maka tidak akan ada ketentraman. Sebaiknya anggota keluarga bekerja sama, saling berbagi. Nah, berikut ini contohnya ya. Kakak dan adik yang hidup rukun. Putra dan Sally selalu rukun. Putra dan Sally itu adalah kakak beradik. Jika menonton televisi, mereka tidak berdebat. Mereka saling belajar. Sally tidak pernah mengganggu Putra belajar. Saat bermain, Putra dan Sally juga rukun dan mereka tidak pernah bertengkar. Nah, jadi kalian harus hidup rukun dengan kakak adik kalian, dengan ibu atau bapak kalian. Kemudian bagaimana sih hidup rukun dengan teman-teman kalian di sekolah? Nah, tahun ajaran baru ini kan akan segera tiba ya teman-teman. Nah, siswa-siswi atau teman-teman akan kembali masuk sekolah.
anak-anak kelas itu akan sangat gembira karena mereka baru saja naik kelas kalian. Nah, misalnya hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Teman-teman pasti akan bertemu dengan teman lama dan juga teman baru yang pindah dari kelas atau naik kelas. Mereka berteman dan bermain bersama, mereka juga akan belajar dengan rajin dan tertib. Semuanya itu pasti akan duduk teratur dan tenang serta tidak mengganggu teman. Hidup rukun itu menguntungkan dan indah, maka kalian harus dapat hidup rukun dengan siapa saja dan kapan saja. Kalian juga bisa hidup rukun dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dan sebagainya. Kalian juga harus hidup rukun di rumah, di sekolah, dan juga di kampung kalian dengan tetangga-tetangga kalian. Lalu bagaimana sih hidup rukun itu dengan tetangga-tetangga kalian atau di masyarakat kalian? Ibu mau kasih sebuah cerita ya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006, gempa bumi terjadi di Yogyakarta. Televisi memberitakan dengan gencar bencana alam tersebut. Radio juga begitu, namun hati warganya terketuk. Kampung Apik tidak terkena bencana, mereka berniat membantu. Mereka mengumpulkan bantuan, ada warga yang memberi uang, dipimpin oleh ketua RT, ada yang menyetor pakaian, juga makanan dan obat-obatan untuk korban bencana. Warga Kampung Apik memberikan bantuan dengan ikhlas. Bantuan dapat meringankan penderitaan korban. Nah, itu tadi contoh hidup rukun dengan membantu tetangganya yang kesulitan. Meskipun berada di tempat yang jauh, kamu pasti bisa hidup rukun di kampungmu. Begitu ya teman-teman. Selain itu, kalian juga harus hidup rukun dengan binatang. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa binatang itu pun bisa hidup rukun? Dengan hidup rukun mereka bisa saling membantu satu sama lain, saling menguntungkan. Nah, sebagai manusia kita pun harus bisa hidup rukun dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga. Jika tidak hidup rukun, kita pasti malu dengan binatang. Nah, itu tadi penjelasan tentang hidup rukun. Nah, semoga kalian bisa terus menerapkan hidup rukun dengan saudara, kakak, adik, ayah, ibu, dengan tetangga, dan dengan teman-teman kalian di sekolah. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, kita perlu tahu namanya saling berbagi. Kenapa? Karena dengan saling berbagi, kerukunan terjadi dalam lingkungan keluarga, teman, saudara, suku, agama, perbedaan jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, kali ini Ibu akan mempunyai cerita di mana saling berbagi terjadi. Yang pertama, saling berbagi dalam lingkungan di rumah. Suatu hari, ada 3 saudara, Dina, Aini, dan juga Putri. Nah, si Dina adalah anak sulung. Kemudian dengan si Aini ini adalah anak kedua, dan si Putri adalah anak terakhir. Dina, dia menginjak sekolah SMA. Kemudian si Aini, dia SMP. Dan si Putri, dia kelas 2 SD. Kemudian, suatu ketika mereka pulang sekolah. Nah, pulang sekolah, mereka sudah ditugasi oleh orang tua dan ini juga keinginan mereka sendiri untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Dalam hal itu, mereka saling berbagi dalam mengerjakan pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah. Nah, kemudian, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka merasa pekerjaan itu akan meringankan mereka di rumah. Dan mereka sangat senang melakukannya karena dilakukan bersama-sama. Nah, kemudian ada juga saling berbagi di sekolah. Suatu hari, Putri naik kelas 2 SD. Nah, setiap naik kelas, mereka biasanya menanam pohon dan tanaman agar sekolah mereka rimbun dan asri. Nah, di kelas si Putri ini ada 30 siswa. Nah, di dalam 30 siswa ini mereka disuruh membawa tanaman.
Satu orang satu dengan pot. Nah, kemudian dengan tanaman yang beraneka macam ini, mereka menata tanaman itu dengan sangat baik karena kerjasama yang mereka lakukan. Kemudian tidak sampai di situ saja, mereka ditugasi untuk menyirami si tanaman ini secara bergiliran dan kemudian juga menyayangi. Dan ibu ada kisah satu lagi tentang saling berbagi di masyarakat. Suatu hari di kampung si Putri ini, Putri tinggal, ada yang namanya kerja bakti. Kenapa dilakukan kerja bakti? Karena agar lingkungan mereka terlihat rapi dan bersih. Memang terkenal kampung itu adalah kampung yang sangat damai dan tentram. Karena warga-warganya yang suka saling berbagi dan tolong-menolong. Mulai suatu hari, si Pak RT-nya memberitahu kepada masyarakat bahwa akan diadanya gotong royong ini. Kemudian setiap warga disuruh membawa cangkul, pari, pisau, dan lain-lain untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu kemudian gotong royong ini terjadi. Kemudian bersih-bersihlah dan si kampung ini menjadi bersih dan Putri pun sehat. Nah, itulah pentingnya saling berbagi maupun di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Kalian harus saling berbagi juga ya, karena agar memiliki kehidupan yang sangat tertib, damai, dan tentram. Nah, coba apa aja yang kalian dapat hari ini, itu yang menjadi tugas kalian nanti ya. Yang tadi Ibu Afifah sampaikan, Bu Rin sampaikan, dan juga tadi Bu Leli sampaikan. Semoga kalian mengerti dan paham ya apa yang tadi Ibu Fikir sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.